Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, Bapak dan Ibu guru hebat, calon guru penggerak. Nama saya Rusnawati, saya calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, yang hari ini akan melaksanakan tugas aksi nyata modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Yang mana rangkaian tugasnya adalah dimulai dari percakapan pra-observasi. Selanjutnya adalah observasi kelas dan diakhiri dengan pasca observasi. Hari ini saya ditemani oleh Ibu Selvia Normadianti. Beliau adalah guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar Negeri Gambah Walangku, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan. Baiklah, akan kita mulai sesi dialog pra-observasi kita hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu, bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah, Bu, baik. Terima kasih, Bu, atas waktu Ibu yang bersedia hari ini meluangkan waktu untuk melakukan percakapan pra-observasi. Selanjutnya adalah observasi. Baik, Bu, apakah Ibu sudah siap, Bu? Insya Allah siap, Bu. Baik, Bu, Alhamdulillah. Mungkin kita langsung saja ya, Bu, ya? Baik, Bu. Ya. Kira-kira nantinya, Bu, dalam pembelajaran nanti, kira-kira apa, Bu, tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai, Bu? Saya akan mengajar materi tentang mari mengaji dan mengkaji Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 dengan subtema memahami pesan pokok Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Untuk tujuan pembelajarannya, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan pesan pokok Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 dengan baik. Baik, Ibu, jadi nanti materinya adalah tentang Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 ya, Bu, ya? Iya. Baik, Bu, pertanyaan selanjutnya, Bu, kira-kira area pengembangan yang hendak Ibu capai nantinya, Bu, apa saja, Bu? Untuk area pengembangan yang akan dicapai ada 3. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan makna dari surah Al-Hujurat ayat 13 dalam bahasa yang sederhana. Yang kedua, peserta didik dapat menyampaikan pemahaman mereka tentang pesan pokok Quran surah Al-Hujurat ayat 13, baik itu secara lisan ataupun dengan tulisan. Dan yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi pesan pokok yang terdapat dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Baik, Ibu, terima kasih. Jadi ada 3 area pengembangan yang ingin Ibu capai ya, Bu, ya? Iya. Untuk selanjutnya, Bu, kira-kira strategi yang akan dipersiapkan ini apa saja, Bu, strateginya? Baik. Saya nanti akan menerapkan metode atau model pembelajaran berdiferensiasi yang mana nanti akan saya bagi ke dalam beberapa kelompok sesuai dengan gaya belajar atau minat belajar mereka. Kemudian saya juga akan memanfaatkan teknologi melalui aplikasi Wordwall dengan harapan peserta didik dapat belajar dengan menyenangkan dan lebih semangat lagi dalam belajarnya. Baik, Ibu, bagus sekali strategi yang dipersiapkan yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi supaya pembelajaran menjadi lebih menyenangkan ya, Bu, ya? Iya. Baik, Ibu, pertanyaan selanjutnya, media pembelajaran apa saja, Bu, yang sudah Ibu persiapkan untuk nantinya diterapkan di kelas, Bu? Untuk media pembelajaran yang akan saya terapkan nanti yang pertama ada buku atau media cetak, kemudian ada LCD, ada layar proyektor, ada laptop, ada speaker, ada PowerPoint, dan ada video pembelajaran. Iya, Bu, bagus sekali Ibu sudah mempersiapkan berbagai macam media pembelajaran yang nantinya akan digunakan dalam pembelajaran di kelas ya, Bu, ya.
Iya. Baik Bu, mungkin itu saja yang bisa saya eh, tanyakan untuk hari ini dalam pra observasi kita kali ini Bu. Nantinya ini Bu, Ibu akan melaksanakan pembelajaran pada hari apa dan di kelas berapa Bu? Nanti saya akan mengajar di kelas 4 pada hari Selasa, Bu. Oh baik Bu, Ibu akan melakukan pembelajaran di kelas 4 pada hari Selasa. Baik Bu, semoga nantinya pembelajaran berjalan lancar dan sukses ya Bu. Sampai jumpa di sesi observasi kelas ya Bu ya. Terima kasih banyak Ibu. Ya, demikian percakapan pra observasi kami pada hari ini. Sampai jumpa di sesi observasi kelas. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Kalau sudah siap, silakan siapkan buku paketnya, alat-alat tulisnya, duduknya yang rapi. Untuk memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk memimpin doa, Ibu mintakan kepada Ananda Fadil, dipersilakan. Berdoa siap. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa alhiqni bisolihin. Amin. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduknya. Ibu akan mencek kehadiran dulu lah. Adelia Paranija, Alena Naira, Hilwa Norasipa, Jakiah Naila, Muhammad Dapa Aryanur Fatah, Muhammad Fadila, Muhammad Rafiqi Ilham, Nabila Jahra, Nadia Maulida Husna, Rapi Mulyanor, Rusidiati, Sapira Apriliani, Muhammad Ramadhani, Lashra Munawarah, Wanita Jakiatul Habijah. Alhamdulillah hadir semuanya. Untuk menumbuhkan rasa cinta kita pada tanah air, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional. Untuk itu, anak-anak ini semuanya dipersilakan untuk berdiri. Berkibarlah bendera, kami suci gemilang di seluruh pantai Indonesia. Pujaan bangsa, siapa berani
Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih, silahkan kembali ke tempat duduknya. Apakah kalian semangat? Coba tepuk semangat dulu, tepuk semangat. 1, 2, 3. Ucapkan tasbih, ucapkan tasbih, subhanallah. Ucapkan tasbih, ucapkan takbir, alhamdulillah. Ucapkan takbir, ucapkan takbir, Allahu Akbar. Ucapkan tahlil, ucapkan tahlil, la ilaha illallah. Anak-anak ibu semua, minggu lalu kita belajar tentang apa? Ya, membaca surah Al-Hujurat ayat 13. Nah, apa yang perlu kalian perhatikan ketika membaca surah Al-Hujurat ayat 13? Ya, tajwidnya apa lagi? Ya, makhrij hurufnya. Ya, makhrij hurufnya, tanda bacanya, panjang pendeknya. Nah, hari ini kita belajar tentang memahami pesan pokok Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Untuk tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari materi ini, anak-anak ibu semua diharapkan dapat menjelaskan pesan pokok Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 dengan baik. Nah, apa yang kalian pikirkan ketika melihat gambar ini? Gambar apa ini? Apa? Keragaman? Di sampingnya apa? Ya, di sampingnya keragaman agama. Sekarang ibu ingin bertanya, anak-anak yang soleh dan soleha, pernahkah kalian bergotong royong dengan orang yang berbeda agama? Pernah. Mengapa kita harus membantu orang lain meskipun berbeda suku dan bangsanya? Harus saling tolong menolong. Apalagi? Harus saling menghargai. Ya, harus saling menghormati. Ya, harus tolong menolong. Di sini ibu akan menayangkan video pembelajaran tentang memahami pesan pokok Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Silahkan kalian simak dan perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, bagaimana kabarnya? Hari ini saya berdoakan semoga selalu sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam dan Budi Pekerti. Kali ini kita akan belajar di kelas 4 bab 1 materi memahami pesan pokok Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita, marilah kita bersama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas shalihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya. Menjadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang saleh. Amin. Setelah mempelajari materi ini, sahabat semua diharapkan dapat menjelaskan pesan pokok Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 dengan baik. Sahabat-sahabat soleha, apakah kalian bergotong royong dengan orang yang berbeda agama? Kemudian, mengapa kita
harus membantu orang lain meskipun berbeda suku dan bahasanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan beraneka ragam bentuk fisik dan sifatnya. Di dalam Al-Quran, Allah menjelaskan tentang keragaman manusia tersebut di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Maksudnya, seluruh manusia di bumi ini berasal dari keturunan yang sama, yaitu dari Adam dan Hawa. Kemudian, kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Maksudnya, Allah menjadikan kita dengan berbagai bangsa, misalnya bangsa Indonesia, bangsa Cina, bangsa India, dan lain sebagainya, dan menjadikan kita bersuku-suku. Misalnya ada yang berasal dari suku Melayu, ada yang berasal dari suku Jawa, Minang, Batak, Bugis, dan lain sebagainya. Tujuannya adalah supaya kita saling mengenal, sehingga kita bisa saling membantu, saling melengkapi, dan saling bekerjasama antara satu sama lainnya. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Maksudnya, seluruh manusia memiliki derajat yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak memberikan kekayaan, keturunan, ataupun pangkat seseorang, tetapi yang membedakannya adalah tingkat ketakwanya. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa, yaitu orang yang melaksanakan perintah Allah menjauhi segala dari. Dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa pesan pokok surah Al-Hujurat ayat 13 antara lain yaitu yang pertama, manusia diciptakan Allah dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yaitu Adam dan Hawa. Yang kedua, tujuan Allah menciptakan kita berbangsa-bangsa dan bersuku-suku adalah kita saling mengenal. Yang ketiga, orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Maka dari itu, mari kita senantiasa berusaha untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita supaya menjadi orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sahabat-sahabat saya, demikian pembelajaran hari ini. Semoga sahabat-sahabat saya dapat memahaminya dan dapat menerapkannya. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Setelah kalian melihat tayangan video tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan atau sudah mengerti? Alhamdulillah kalau sudah mengerti. Sekarang kita akan bermain permainan open the book. Di sini akan ada nama-nama kalian, nanti akan diputar. Nama yang akan muncul nantinya akan menjawab pertanyaannya. Sampai di sini mengerti? Mengerti. Kita mulailah. Syafira. Silakan nama Nabi Syafira. Manusia diciptakan Allah Ta'ala dengan keberagaman agar saling mengenal. Ya benar, beri tepuk tangan untuk saya.
Selanjutnya, Naira. Silakan Anda Naira. Ketika ada teman yang berbeda suku, berbeda pendapat dan kita dalam diskusi di kelas, maka sikap kita adalah Nadia, Ananda Nadia. Pilih nomor berapa? di hadapan Allah orang yang paling mulia adalah orang yang paling Benar, pilih nomor Nadia. Lasira. Silakan pilih kota nomor berapa? berikut yang termaksud makna yang terkandung dalam al-Hujrat ayat adalah Ya benar, pilih semua. Selanjutnya, Dapa. Silakan. Silakan pilih kota nomor berapa? atau al-Hujurat adalah Ya benar. Berdebat. Nadira. Ini nomor berapa? Silakan dari soalnya. Benar, berdebat Fadil. Adelia. Silakan pilih nomor berapa? manusia diciptakan oleh Allah dengan berbeda-beda suku dan bangsa agar saling mengenal. Ya benar, benar Silakan pilih nomor berapa? Seorang muslim dilarang bekerja sama dengan non-muslim yang berkaitan dengan Jakia, silakan. Silakan pilih nomor berapa? Inna akramakum indallahi Ya benar, Rapi. Nomor berapa? berdasarkan surah Al-Hujurat ayat 17 Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam bentuk Ya benar, Ibu akan bagi kalian kelompok. Sebelum Ibu bagi kelompok dan tugasnya, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu tentang hobi kalian. Misalnya ada yang hobinya misalnya membaca buku, atau
misalnya ada hobinya melukis dan lain sebagainya. Sekarang ibu tanya satu persatu tentang hobi kalian. Adelia Faranija, Alena Naila, Hilwan Rashifa, Jakiyah Naila, Muhammad Dapa Aryan Fatah, Muhammad Fadila, Muhammad Rafiq Ilham, Nabila Jahra, Nadia Maulida Husna, Rapi Mulyana, Rusida Yati, Syafira Apriani, Muhammad Ramadhani, Nasira Munawara, Wanita Jakiatul Hafijah, bernyanyi. Nah, setelah ibu tanyakan satu persatu tentang hobi kalian, ternyata ada banyak yang hobinya menggambar dan bernyanyi. Nah, jadi ibu akan bagi kalian ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama yaitu kelompok menggambar. Nah, tugasnya silakan kalian gambar atau buat mind mapping atau peta pikiran yang berhubungan tentang pesan pokok Quran Surah Hujurat ayat 13. Kemudian kelompok yang kedua, kelompok bernyanyi. Nah, tugasnya silakan kalian tulis lirik lagu dan nyanyikan yang berhubungan tentang pesan pokok Quran Surah Hujurat ayat 13. Nanti akan ibu bagikan lembar setiap kelompoknya. Silakan kalian baca dan pahami. Kalau tidak paham atau tidak mengerti atau mengalami kesulitan, silakan sampaikan kepada ibu. Sampai sini dapat dimengerti? Mengerti. Sekarang untuk kelompok menggambar silakan ke kelompok menggambar. Untuk kelompok bernyanyi silakan ke kelompok bernyanyi. Silakan. Di mana tempatnya? Di sini kelompok apa? Menggambar. Ya, menggambar berarti di sini kelompok bernyanyi. Ya, silakan. Nih, Bu. Bagi. Apakah ada mengalami kesulitan? Tidak. Bagaimana tugasnya? Apa mengalami kesulitan? Semuanya pasti berbeda, adik kakak bahkan yang kembar juga tentu ada beda. Lalu Allah jadikan kita bersuku dan berbangsa-bangsa, tujuannya ada
saling mengenal dan harus meningkatkan takwa. Dunia akhirat semoga bahagia. Sayang sama yang pasti berbeda. Ayo yang berjuang tentu ada beda. Walau menjadikan kita bersyukur dan berbangsa-bangsa. Tujuannya adalah agar kita saling mengenal. Kita saling kenal, kita akan saling menghargai. Kita menghargai, hidup akan jadi indah. Orang paling mulia di sisi Allah Ta'ala adalah orang yang bertakwa dalam kepadanya. Oleh karenanya kita harus saling mengenal dan harus meningkatkan takwa. Dunia akhirat semoga bahagia. Apakah sudah selesai tugas kalian? Kalau sudah selesai, kalian akan mempresentasikan hasil diskusinya. Ibu minta kepada kelompok menggambar, silakan maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ini PR-nya. Saya kesini. Saya dari kelompok menggambar ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Pesan pokok Al-Hujurat ayat 13. Manusia diciptakan Allah dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yaitu Adam dan Hawa. Tujuan Allah menciptakan kita berbangsa-bangsa dan bersuku-suku adalah agar kita saling mengenal. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Mari kita senantiasa berusaha untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita supaya menjadi orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana menurut pendapat kalian tentang hasil diskusi dari kelompok menggambar? Ya, gambarannya bagus, tulisannya rapi. Beri tepuk jempol kepada temannya yang sudah mempresentasikan hasil diskusi. Tepuk jempol. Ya, terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduknya. Sekarang kelompok bernyanyi, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Apakah yang sudah siap? Manusia yang sama, semuanya pasti berbeda. Adik kakak bahkan yang kembar juga tentu ada beda. Lalu Allah jadikan kita bersuku dan berbangsa-bangsa. Tujuannya adalah agar kita saling mengenal. Kita saling kenal, kita akan saling
Ada manusia yang sama, semuanya pasti berbeda. Adik kakak bahkan yang kembar juga tentu ada beda. Lalu Allah jadikan kita bersuku dan berbangsa-bangsa. Tujuannya adalah agar kita saling mengenal. Jika saling kenal, kita akan saling menghargai. Jika menghargai, hidup akan jadi indah. Orang paling mulia di sisi Allah Ta'ala adalah orang yang bertakwa padanya. Oleh karenanya kita harus saling mengenal dan harus meningkatkan takwa. Dunia akhirat semoga bahagia. Bagus. Sekarang kesimpulan. Siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini? Ya, Naira. Manusia diciptakan Allah dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yaitu Adam dan Hawa. Ya. Kesimpulannya, manusia diciptakan Allah dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yaitu Adam dan Hawa. terima kasih. Siapa lagi yang dapat menyimpulkan? Ya, Lasyira. Tujuan Allah menciptakan kita berbangsa-bangsa dan bersuku-suku adalah agar kita saling mengenal. Tujuan awal menciptakan dan bersuku-suku adalah agar kita saling mengenal. Terima kasih. Yang dapat menyimpulkan? Ya, Ananda Rapi. Ananda Rapiki. Yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Maka dari itu mari kita senantiasa bersama untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita supaya menjadi orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Ananda Rapiki. Bagaimana perasaan kalian selama mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini? Akan memberikan soal evaluasi atau tes akan kalian kerjakan. Silakan kalian kerjakan.
Sampai di sini dulu kegiatan pembelajaran hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Kalau ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusnawati, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang pada hari ini akan melakukan praktek pasca observasi kelas. Hari ini saya bersama dengan Ibu Sylvia Normadianti. Beliau adalah guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Dasar Negeri Lembah Walangkuk, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan. Baik, kita mulai saja pasca observasi kita hari ini. Assalamualaikum Ibu Selvi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih Bu kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Dan bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah baik, sehat Bu. Alhamdulillah. Sebelumnya Bu, saya mengucapkan terima kasih atas waktu Ibu hari ini yang sudah bersedia untuk melakukan percakapan pasca observasi kita hari ini ya Bu ya. Iya Bu. Ya, kemarin kita sudah supervisi ya Bu ya pada pembelajaran di kelas 4 mata pelajaran Pendidikan Agama Islam pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 ya Bu ya. Iya Bu. Oke, ada beberapa pertanyaan Bu yang ingin saya kemukakan kepada Ibu. Siap ya Bu ya? Insya Allah siap Bu. Baik Ibu, pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran kemarin Bu? Perasaan saya setelah melakukan pembelajaran kemarin, alhamdulillah menyenangkan, merasa bersemangat karena melihat antusias siswa dalam belajar. Baik Bu, jadi perasaan Ibu menyenangkan karena melihat siswa-siswi antusias dalam belajar ya Bu ya. Ya Bu, baik. Nah Ibu Sylvia, apakah Ibu bisa menceritakan kembali Bu tujuan pembelajaran serta area pengembangan yang sudah Ibu rencanakan serta sudah berjalan dalam proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan Bu? Baik, tujuan pembelajaran yang telah saya rencanakan sebelumnya adalah peserta didik diharapkan dapat menjelaskan pesan pokok Quran Surah Hujurat ayat 13 dengan baik. Dalam proses pembelajarannya, saya telah menerapkan beberapa metode seperti metode pembelajaran berdiferensiasi yang mana saya bagi ke dalam beberapa kelompok sesuai dengan gaya belajar atau minat belajar peserta didik. Kemudian saya juga memanfaatkan teknologi melalui aplikasi Wordwall untuk mencapai tujuan tersebut. Mengenai area pengembangan kemarin ada 3. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan makna dari surah Hujurat ayat 13 dalam bahasa sederhana. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menyampaikan pemahaman mereka tentang surah Hujurat ayat 13 secara lisan ataupun dengan secara tulisan. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasikan pesan pokok yang terdapat dalam surah Hujurat ayat 13. Secara keseluruhan, saya merasa bahwa tujuan pembelajaran dan area pengembangan yang telah direncanakan sudah berjalan dengan baik, meskipun masih ada ruang untuk perbaikan di beberapa aspek. Baik Ibu, jadi bagus sekali Ibu sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya, sesuai dengan gaya belajar siswa. Dan juga Ibu sudah menggunakan aplikasi ya Bu ya, artinya sudah menggunakan teknologi yang Ibu gunakan tadi aplikasi Wordwall ya Bu ya. Dan tadi Ibu sudah menjelaskan tujuan pembelajaran serta area pengembangannya ya Bu ya. Iya Bu. Baik Bu, selanjutnya
apakah Ibu Selvi sudah merasa bahwa tujuan pembelajaran dan area pengembangan yang sudah Ibu rencanakan itu apakah sudah bisa diterima siswa dengan baik, Bu? Saya merasa bahwa tujuan pembelajaran yang telah direncanakan sudah mulai diterima dengan baik oleh peserta didik. Mereka menunjukkan ketertarikan dan keterlibatan selama proses pembelajaran. Namun, saya juga menyadari bahwa ada beberapa siswa yang masih membutuhkan pendekatan tambahan agar dapat memahami materi dengan lebih baik. Baik, Bu. Jadi Ibu sudah merasa bahwa sudah berjalan dengan baik ya, Bu ya, walaupun ada beberapa siswa yang perlu lagi diperbaiki ya, Bu ya. Ya, baik, Bu. Selanjutnya, nah, jika dalam angka skala 1 sampai 10 nih, Bu, menurut Ibu proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan kemarin itu sudah berada di angka berapa, Bu, menurut Ibu, Bu? Jika saya harus memberikan penilaian dalam skala 1 sampai 10 untuk proses pembelajaran kemarin, saya akan memberikan angka 8. Saya merasa bahwa banyak aspek yang berjalan dengan baik, seperti keterlibatan peserta didik dan penerapan metode pembelajaran yang bervariasi, namun masih ada beberapa area yang perlu diperbaiki, seperti siswa yang kurang aktif dalam bertanya. Baik, Bu, luar biasa ya, Bu ya, sudah berada di angka 8. Walaupun mungkin masih ada yang perlu diperbaiki, seperti siswa yang kurang aktif ya, Bu ya. Baik, Bu. Selanjutnya, Bu, dari pembelajaran yang sudah Ibu lakukan kemarin, kira-kira apa, Bu, yang sudah berjalan dengan baik menurut Ibu? Baik, dalam pembelajaran kemarin ada beberapa hal yang sudah berjalan dengan baik, antara lain yang pertama, siswa menunjukkan antusias dan aktif berpartisipasi dalam diskusi serta kegiatan kelompok. Kemudian penggunaan metode pembelajaran yang bervariasi seperti diskusi dan praktek langsung berhasil menarik perhatian siswa dan membantu mereka memahami materi dengan lebih baik. Kemudian siswa saling bekerja sama dengan baik dalam kelompok yang menciptakan suasana belajar yang positif dan mendukung. Baik, Ibu, jadi yang sudah berjalan dengan baik ya, Bu ya. Di sini diantaranya siswa sudah antusias atau aktif ya, Bu ya, dalam proses belajar, serta Ibu sudah menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi ya, Bu ya. Ya. Baik, Bu, pertanyaan selanjutnya. Nah, menurut Ibu nih, Bu, apakah ada yang masih perlu ditingkatkan dalam proses pembelajaran ke depannya? Nah, jika ada, apa, Bu, yang masih perlu ditingkatkan dalam pembelajaran ke depannya ini, Bu? Dalam proses pembelajaran ke depannya ada beberapa hal yang masih perlu ditingkatkan, antara lain saya perlu memberikan kesempatan lebih banyak bagi siswa untuk bertanya. Kemudian saya juga ingin meningkatkan penggunaan media pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik agar peserta didik dapat lebih mudah memahami materi yang diajarkan. Baik, Ibu, jadi menurut Ibu yang masih perlu ditingkatkan itu diantaranya adalah Ibu perlu memberikan kesempatan yang lebih luas untuk bertanya ya, Bu, kepada siswa, dan juga penggunaan media pembelajaran yang lebih interaktif ya, Bu ya. Ya, Bu. Nah, selanjutnya, Bu, dari apa yang sudah kita omongin atau kita bicarakan hari ini nih, Bu, apakah ada yang bisa Ibu Selvi simpulkan nih, Bu? Dari pembicaraan kita hari ini, dapat saya simpulkan bahwa pembelajaran kemarin berjalan dengan baik, dengan tujuan yang sangat dapat diterima oleh siswa, namun ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan untuk mencapai hasil yang lebih optimal di masa mendatang. Jadi kesimpulan Ibu ya, pembelajaran yang sudah berjalan kemarin sudah berjalan dengan baik, lancar, alhamdulillah ya, Bu ya. Walaupun nanti ke depannya ada yang masih perlu kita perbaiki atau kita simpulkan ya, Bu ya. Iya, benar, Bu. Iya, Bu.
Baik Bu, semoga nanti kedepannya pembelajaran kita lebih menarik, menyenangkan bagi siswa kita ya Bu ya. Iya, Ya, Bu. Baik Bu, terima kasih. Demikian Bu percakapan pasca observasi kita hari ini. Terima kasih banyak ya Bu ya. Sama-sama Bu, terima Ya. kasih banyak. Baik, demikian tadi percakapan pasca observasi pada hari ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.